Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran kita pada tema 4 subtema 1 pembelajaran 2 bersama dengan Bu Fatma. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada burung. Oke, sebagaimana biasa sebelum kita mulai pembelajarannya, terlebih dahulu jangan lupa ya untuk berdoa. Baik, adapun materi pembelajaran kita hari ini yang pertama, bagaimana sistem peredaran darah pada burung, yang kedua, organ peredaran darah pada burung, dan yang ketiga, fungsi organ peredaran darah pada burung. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua bagian, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pada peredaran darah terbuka, darah atau homolimfa mengalir tidak melalui pembuluh, contohnya pada siput dan serangga. Pada peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Kemudian, pada peredaran darah tertutup, darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan, contohnya pada burung dan reptil. Kemudian, pada peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Tahukah antum bahwa ternyata sistem peredaran darah pada burung itu sama dengan sistem peredaran darah pada manusia? Selain memiliki sistem peredaran darah tertutup, pada burung juga memiliki sistem peredaran darah ganda, di mana dalam satu kali proses mengalir dalam tubuh, darah pada burung akan melewati jantung sebanyak 2 kali, yaitu terjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada peredaran darah kecil, darah yang kaya karbon dioksida di dalam bilik kanan dipompa jantung menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepas dan oksigen diikat. Kemudian, darah dari paru-paru yang sudah kaya akan oksigen kembali ke jantung melalui serambi kiri. Pada peredaran darah besar, darah yang kaya akan oksigen di dalam bilik kiri dipompa jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan karbon dioksida diikat. Selanjutnya, darah yang kaya karbon dioksida mengalir melalui pembuluh vena menuju serambi kanan dan masuk ke bilik kanan. Nah, sekarang ayo kita pelajari organ-organ peredaran darah pada burung beserta fungsinya. Yang pertama, jantung. Coba antum mengamati gambar pada jantung. Nah, ternyata jantung pada burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung pada manusia. Jantung pada burung berfungsi untuk memompa darah agar darah beredar ke seluruh tubuh. Burung merupakan hewan vertebrata. Hewan vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang kedua, serambi kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Yang ketiga, bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian yang keempat adalah bilik kiri. Bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari tubuh kembali ke jantung. Pada pembuluh darah terdiri dari yang pertama, pembuluh darah arteri.
yang berfungsi untuk membawa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah pulmonalis yang berfungsi untuk membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Yang ketiga, pembuluh darah vena yang berfungsi untuk membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Yang keempat, pembuluh darah vena pulmonalis yang berfungsi untuk membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Dan yang kelima, ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler menjadi penghubung antara cabang pembuluh nadi dan pembuluh balik yang terkecil ke sel-sel tubuh. Kemudian organ yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru pada burung berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Kemudian paru-paru burung mirip dengan hewan mamalia lainnya. Hanya saja pada burung terdapat tambahan 3 kantong udara. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai sistem peredaran darah pada burung. Masya Allah ya, jadi luar biasa bagaimana Allah menciptakan sistem peredaran darah yang ada pada burung ya, yang ada pada manusia. Kemudian dengan berfungsinya sistem peredaran darah, berarti manusia itu masih Allah berikan kehidupan ya. Karena ketika manusia itu sudah tidak hidup ya, ataupun hewan-hewan itu sudah mati, maka seluruh sistem yang berada pada tubuh manusia, entah itu dari sistem pencernaan, sistem pernapasan maupun sistem peredaran darah, itu tidak akan lagi bisa untuk berfungsi. Jadi itulah kemahakuasaan Allah ya kepada manusia dan seluruh makhluknya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bu Fatma sampaikan hari ini. Semoga antum bisa memahami apa yang kita bahas hari ini ya. Dan Bu Fatma ucapkan jazakumullah khairon kasiron kepada antum yang telah menyaksikan materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk antum. Bu Fatma tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.